Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Roknajita dari kelas pendidikan bahasa Arab 4C dengan NIM 2008102036. Seperti biasa, di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah metodologi pengajaran bahasa Arab. Sekarang dengan tentang tema yaitu tentang active learning dalam pembelajaran bahasa Arab. Selanjutnya yaitu penjelasan pengertian active learning. Active learning atau belajar aktif merupakan suatu pendekatan dalam pengelolaan sistem pembelajaran melalui cara-cara belajar yang aktif menuju belajar yang mandiri. Nah, kemampuan belajar mandiri ini merupakan tujuan akhir dari pembelajaran aktif. Kegiatan pembelajaran mesti dirancang dengan baik agar bermakna bagi peserta didik. Belajar yang bermakna terjadi bila peserta didik mampu memutuskan apa yang akan dipelajari dan bagaimana cara mempelajarinya. Itu penjelasan dari pengertian active learning. Selanjutnya yaitu pengertian dari urgensi active learning. Nah, active learning ini membuat peserta didik bergerak leluasa, bersemangat dan penuh gairah serta sangat menyenangkan. Active learning ini lebih menekankan pada keaktifan peserta didik. Active learning ini sangat berguna dalam proses pembelajaran karena dengan belajar aktif tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik dan efisien. Pembelajaran aktif atau active learning ini juga dimaksud untuk menjaga perhatian peserta didik agar tetap fokus pada proses pembelajaran. Dalam pembelajaran aktif, berpusat pada siswa dan guru lebih berperan sebagai fasilitator. Oleh sebab itu, guru harus memiliki persiapan mengajar yang matang terkait dengan kompetensi sosial, profesional, kepribadian dan pedagogik agar pembelajaran efektif dan lebih bermakna itu utamanya. Dan memiliki persiapan mengajar yang matang terkait dengan kompetensi sosial. Itu adalah penjelasan dari urgensi active learning. Selanjutnya yaitu penjelasan dari karakteristik active learning. Menurut Bonwell 1995, pembelajaran aktif memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu penekanan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh pengajar, melainkan pada pengembangan keterampilan pemikiran analitis dan kritis terhadap topik atau permasalahan yang dibahas. Yang kedua yaitu siswa tidak hanya belajar secara pasif, tetapi mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi pelajaran. Yang ketiga yaitu penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap yang berhubungan dengan materi pelajaran. Yang keempat yaitu siswa lebih banyak dituntut untuk berpikir kritis, menganalisa dan melakukan evaluasi. Yang kelima yaitu umpan-umpan yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran. Itu adalah 5 karakteristik active learning. Selanjutnya yaitu penjelasan tujuan active learning. Nah, tujuan active learning ini dapat meningkatkan keaktifan dan pemahaman siswa, serta kegiatan belajar yang aktif menyenangkan akan memotivasi dan meningkatkan semangat belajar siswa untuk menjadi yang terbaik seperti di dalam permainan dalam pembelajaran. Itu adalah penjelasan tujuan active learning. Selanjutnya yaitu penjelasan asas active learning. Belajar bukanlah proses pasif siswa belajar. Paling efektif ketika mereka sibuk dengan aktivitas mereka yang kaya dan kehidupan mereka.
karena siswa memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pembelajaran mereka sendiri. Mereka bekerja sama dengan teman sebayanya, mencari peluang untuk mencapai pembelajaran mereka, dan tertarik untuk mengevaluasi kinerja mereka, dan bukan hanya guru yang memikul tanggung jawab tertentu. Itu adalah penjelasan asas active learning. Selanjutnya yaitu perbedaan antara pembelajaran aktif dan pembelajaran tradisional. Pembelajaran aktif itu yaitu yang pertama, menunggu pertunjukan dan informasi, mengikuti apa yang diperintahkan, menulis apa yang ada di atasnya, dan melakukan apa yang diminta. Yang kedua yaitu siswa memperlakukan informasi sebagai unit dan bagian yang terpisah. Yang ketiga yaitu menyimpan dan mengambil informasi tanpa pemahaman. Yang keempat, dia tidak berpikir atau merenungkan apa yang telah dia pelajari. Untuk pembelajaran pasif yaitu yang pertama, mencari berbagai cara untuk berpartisipasi aktif dalam apa yang ada pelajari. Yang kedua yaitu siswa disibukkan dengan semua proses pembelajaran yang selalu bertanya-tanya. Yang keempat yaitu siswa mencari tautan dari informasi. Yang keempat yaitu dia berpikir dan merefleksi apa yang dia pelajari dan mengevaluasi dirinya sendiri saat belajar. Itu adalah perbedaan antara pembelajaran aktif dan pembelajaran pasif atau tradisional. Selanjutnya yaitu penjelasan peran guru dan peran siswa. Peran guru yaitu guru adalah fasilitator, motivator, pemberi semangat, pembimbing dalam proses pembelajaran. Yang kedua, guru menerima ide dari sebuah siswa dan menciptakan lingkungan kelas yang aman yang membantu siswa mengajukan semua pertanyaan mereka. Sedangkan peran siswa yaitu siswa secara aktif terlibat dalam tugas-tugas belajar. Mereka belajar lebih baik dan dari partisipasi pasif mereka dalam pelajaran. Itu adalah penjelasan dari peran guru dan peran siswa. Selanjutnya yaitu penjelasan contoh-contoh active learning. Yaitu yang pertama, membangun tim. Yang kedua, pertanyaan siswa. Yang ketiga, pencarian penilaian. Yang keempat, berbagi pengetahuan. Dan kelima yaitu pembelajaran ringan, santai, dan kreatif. Itu adalah penjelasan contoh-contoh active learning. Nah, mungkin itu penjelasan materi pada kali ini, yaitu tentang active learning. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.